To be an excellent trainer, menjadi seorang trainer yang handal. Wah, tema yang luar biasa ya teman-teman. Kita akan membahas sebuah knowledge bagaimana caranya untuk menjadi seorang trainer yang handal dan hebat di mata audiens. Nah, menjadi seorang trainer dan hebat tidak hanya sekedar berpacuan dalam penyampaian materi aja. Akan tetapi, seorang trainer harus mengerti, harus memiliki sebuah teknik yang luar biasa dalam penyampaian materi, sehingga akan menimbulkan sebuah kesan yang menyenangkan dan menggembirakan bagi para audiens. Ya, walaupun banyak yang bilang kalau jadi trainer itu hanya sekedar yang ngomong doang kan, terus dapat duit. Sehingga banyak seorang trainer yang menyampaikan sebuah materi, contohnya kayak materi tentang motivasi semangat belajar, tapi dianya males. Kemudian motivasi tentang menjadi pemimpin yang baik, padahal dia penakut. So, menjadi seorang trainer tidak hanya sekedar ngomong doang, akan tetapi ada beberapa faktor yang harus dipelajari. Maka dari itu, saya akan membahas bagaimana caranya untuk menjadi seorang trainer yang handal di mata audiens. Nah, ini dia. Pribadi excellent trainer. Seperti yang kita pahami bersama ya teman-teman. Menjadi seorang trainer tidak semudah membalikan telapak tangan. Tidak semudah ngomong doang. Akan tetapi, terdapat faktor yang melatar belakangi. Bagaimana caranya seorang trainer dapat menimbulkan kesan yang menyenangkan bagi para audiens. Nah, banyak kita temukan seorang trainer menyampaikan materi yang itu aja. Dan bahkan para peserta bisa menebak apa sih titik poin dari penjelasannya. Jika hal demikian dilakukan, kebanyakan peserta akan bosan dengan apa yang kita sampaikan. Karena pelatihan tidak hanya sekedar penyampaian materi aja. Tapi harapannya sesungguhnya adalah bagaimana caranya seorang trainer, seorang peserta dapat menerapkannya, dapat mencernanya ke dalam kehidupan sehari-hari mereka. Jadi, ternyata tidak semudah kita bayangkan ya teman-teman untuk menjadi seorang trainer. Ada beberapa syarat yang harus kita penuhi. Yang pertama adalah melihat value atau keyakinan diri kita sendiri. Jika Anda ingin menjadi seorang trainer yang hebat, maka perlu bagi Anda untuk menemukan sebuah nilai yang dijadikan sebagai pegangan teguh untuk mendalami dan juga meningkatkan sebuah confidence pada diri Anda sendiri. Yang kedua adalah kompetensi yang dimiliki oleh seorang trainer. Kompetensi yang dimiliki harus memiliki 3. Yang pertama adalah skill, yang kedua adalah knowledge, yang ketiga adalah attitude. Itu dia. Kemudian kita akan berbicara tentang pribadi sukses trainer. Trainer merupakan seseorang yang menempatkan dirinya sebagai fasilitator bagi para peserta. Ketika menemukan permasalahan dalam peserta, maka peran yang kita ambil adalah membantu mereka, mendampingi mereka dalam menyelesaikan masalahnya. Karena pelatihan tidak hanya sekedar pelatihan aja, akan tetapi ada beberapa hal yang harus diperankan oleh para trainer. Yang pertama adalah transfer of knowledge. Peran ini sangat perlu dikokohkan karena dalam upayanya untuk mentransferkan ilmunya kepada para peserta. Jadi tidak bisa dipungkiri kalau trainer harus memiliki informasi yang lebih banyak. Kemudian yang kedua adalah peran sebagai konsultan. Setiap peserta pasti memiliki sebuah permasalahannya masing-masing. Jadi seorang trainer harus memiliki kemampuan untuk mendampingi mereka dalam menyelesaikan masalahnya. Yang ketiga adalah peran sebagai role model. Jadi maksudnya adalah peran ini digunakan untuk memberikan contoh kepada peserta sikap yang baik, kemudian perilaku yang baik. Yang keempat adalah peran sebagai entertainer. Jadi trainer harus memiliki sebuah konsep yang menyenangkan buat peserta agar pelatihan tidak membosankan. Nah, untuk membantu semua itu, perlulah kita menggunakan bahasa tubuh. Kenapa demikian? Karena kesuksesan dalam penyampaian pesan juga dipengaruhi oleh penggunaan bahasa tubuh dalam berkomunikasi. Ada beberapa alasan mengapa kita harus menggunakan bahasa tubuh. Yang pertama adalah gerakan tubuh dapat menghilangkan rasa grogi dan gugup di atas panggung. Rasa grogi, gugup, gemetar, gebleng dan sebagainya adalah masalah-masalah di atas panggung. Akan tetapi, jika kita dapat menguasai teknik tersebut, grogi, rasa gugup dan sebagainya bukan jadi masalah. Yang kedua adalah gerakan tubuh dapat menarik perhatian para audiens. Ini dilakukan biasanya oleh para motivator dengan tujuan para audiens tidak akan bosan dengan apa yang disampaikan. Yang ketiga adalah audiens akan merasa diperhatikan lebih oleh para trainer. Itu dia. Oleh karena itu,
Gunakanlah bahasa tubuh ketika kita berinteraksi dengan para peserta. Dapat dibayangkan dan juga kita bayangkan betapa membosankannya para trainer menyampaikan pesan tidak melakukan apa-apa. Kemudian kita akan beralih ke manajemen waktu dan skala prioritas trainer excellent. Manajemen waktu merupakan sebuah seni untuk mengatur, menjadwalkan, dan juga menganggarkan waktu seseorang untuk kerja lebih efektif dan juga profesional. Nah, ini merupakan sebuah konsep yang harus dimiliki oleh seorang trainer. Karena seorang trainer harus paham dengan apa yang namanya waktu dan juga menghargai waktu sebaik-baik mungkin. Kemudian, skala prioritas trainer excellent. Persiapan yang matang merupakan sebuah hal yang penting yang harus dimiliki oleh setiap individu dan juga trainer. Ya, walaupun hal ini sering dianggap sepele, akan tetapi ini sebuah kunci untuk meraih sebuah keberhasilan dalam pelatihan. Nah, jadi mulailah kelas dengan persiapan terlebih dahulu, kemudian isilah dengan melatih mental atau pengembangan skill para peserta. Semisal melatih mental mereka atau melatih kecakapan mereka dan juga sebagainya. Sehingga kelas tidak hanya diisi dengan materi aja, begitu. Sehingga para peserta bisa semangat dan ambisius dalam mengikuti pembelajaran. Kemudian, buatlah diri Anda terhubung dengan para peserta, sehingga kelas bisa dimulai dengan dan juga diisi dengan nuansa yang nyaman, profesional, dan juga interaktif. Kemudian yang terakhir adalah belajar intens dari para trainer handal. Trainer, lebih tepatnya fasilitator, harus memastikan bahwa proses pembelajaran sesuai dengan kebutuhan, yang mana salah satu caranya untuk mengetahui itu adalah berperan penting dalam pembelajaran dengan memahami pelatihan dengan benar. Nah, kira-kira gimana ya caranya? Yang pertama adalah membuka dan menutup pelatihan. Membuka pelatihan merupakan kegiatan yang dilakukan untuk memicu kesuksesan atau semangat belajar para peserta. Tujuan dengan adanya hal itu sebagai bentuk motivasi bagi para audiens. Nah, sedangkan untuk menutup pelatihan tidak kalah pentingnya dengan membuka pelatihan. Kemudian yang kedua adalah keterampilan dalam menjelaskan. Trainer harus menjelaskan materi dengan baik dan juga epik dalam penjelasan materinya, sehingga para audiens dapat paham dengan apa yang disampaikan. Gunakanlah bahasa yang mudah dicerna dan juga mudah dipahami. Nah, demikianlah presentasi To Be an Excellent Trainer dari saya pribadi. Semoga hal ini menjadi sebuah tutorial dan juga cara kita semua untuk menjadi seorang trainer yang handal dengan ide-ide yang brilian. Saya Muhammad Ayub, salam semangat.